Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraful Malik dari kelas DIA 22. Saya di sini akan mempresentasikan tentang profesi programmer bekerja di era digital. Langsung saja kita pergi ke pendahuluan, yaitu programmer adalah seseorang yang menulis dan mengembangkan kode. Selanjutnya, membangun software, aplikasi atau sistem. Terus, perannya sangat penting di era teknologi saat ini. Tugas utamanya programmer yaitu menulis dan menguji kode programmer. Terus selanjutnya memelihara dan memperbarui sistem. Dan selanjutnya menganalisis kebutuhan pengguna. Terus membangun solusi perangkat lunak. Selanjutnya jenis-jenis programmer, yaitu web developer, yang artinya membuat situs web. Terus selanjutnya mobile developer, yaitu mengembangkan aplikasi seluler. Dan selanjutnya software engineering, yaitu membangun perangkat lunak sistem. Selanjutnya game developer, yaitu membuat game interaktif. Dan selanjutnya data scientist atau AI programmer, yaitu mengelola data dan AI. Terus selanjutnya ada bahasa pemrograman populer. Yang pertama ada Python, yaitu Python di situ bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari karena sintaksnya sederhana dan mirip bahasa manusia. Terus kegunaannya yaitu mengembangkan web, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, yaitu machine learning, analisis data, autonomous, dan scripting. Dan kelebihannya yaitu banyak pustaka, komunitas besar, mudah digunakan untuk pemula. Dan selanjutnya yang kedua ada JavaScript, yaitu bahasa pemrograman utama untuk pengembangan web, khususnya bagian front end, tampilan antarmuka. Terus kegunaannya ada yaitu membangun situs web interaktif, aplikasi web, dan kini juga backend dengan Node.js. Dan kelebihannya di situ didukung semua browser, cocok untuk aplikasi dinamis, ekosistem luas. Dan yang ketiga ada Java. Deskripsi yaitu bahasa pemrograman berorientasi objek yang terkenal karena prinsip. Terus kegunaannya JavaScript yaitu pengembangan aplikasi Android, sistem enterprise, perangkat lunak, desktop, dan aplikasi server. Dan kelebihannya ada stabil, aman, banyak digunakan di perusahaan besar. Dan yang keempat C++, yaitu bahasa pemrograman tingkat menengah yang merupakan pengembangan dari bahasa C dengan fitur berorientasi objek. Dan ada kegunaannya yaitu pengembangan sistem operasi, game aplikasi desktop, dan software yang memerlukan performa tinggi. Dan kelebihan dari C++ di situ sangat cepat, kontrol penuh atas memori, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi. Dan yang kelima ada PHP.
PHP di situ bahasa pemrograman server side yang banyak digunakan untuk pengembangan web dinamis. Dan PHP di situ kegunaannya digunakan untuk membuat situs web dan aplikasi berbasis web seperti WordPress, Laravel dan lain-lain. Dan PHP di situ mempunyai kelebihan, yaitu mudah dipelajari banyak, sangat kompatibel dengan database seperti MySQL. Terus yang keenam ada C, yaitu C#, bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh Microsoft bagian dari platform. Dan kegunaannya yaitu pengembangan aplikasi Windows, game dengan Unity, dan aplikasi Enterprise. Dan kelebihannya di situ sintaks mirip Java, integrasi kuat dengan ekosistem Microsoft. Terus selanjutnya skill yang diperlukan oleh programmer yaitu yang pertama logika dan pemikiran analitis, dan yang kedua kemampuan menyelesaikan masalah, dan yang ketiga penguasaan bahasa pemrograman, dan yang keempat kerja tim dan komunikasi, dan yang kelima ketekunan dan kemampuan belajar mandiri. Terus prospek karir di programmer. Yang pertama itu permintaan tinggi di seluruh dunia, yang artinya profesi programmer sangat dibutuhkan karena hampir semua sektor kini bergantung pada teknologi. Industri seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, dan memerlukan software dan aplikasi. Banyak perusahaan global mencari talenta digital termasuk dari luar negeri. Dan yang kedua, bisa bekerja freelance atau di perusahaan programmer, punya fleksibilitas kerja, full time di perusahaan teknologi, startup atau instansi pemerintah, dari rumah atau tempat manapun dengan proyek dari berbagai klien. Platform seperti Upwork, Freelancer, dan Fiverr memudahkan programmer mendapatkan proyek. Dan yang ketiga di situ gaji kompetitif. Gaji kompetitif di situ programmer dikenal sebagai salah satu profesi dan gaji tinggi, terutama jika memiliki skill yang dibutuhkan industri. Gaji bervariasi tergantung pengalaman, lokasi, dan teknologi yang dikuasai. Programmer dengan spesialisasi tertentu, misalnya AI, keamanan siber, memiliki nilai tawar lebih tinggi. Dan yang keempat, banyak peluang remote atau bekerja jarak jauh. Banyak perusahaan kini membuka posisi remote, atau artinya kamu bisa bekerja untuk perusahaan luar negeri dari rumah. Hal ini memungkinkan programmer mendapatkan penghasilan dalam mata uang asing tanpa harus pindah negara. Remote work memberi fleksibilitas waktu dan lokasi. Terus selanjutnya penutup, yaitu programmer adalah profesi penting di era digital, membuka banyak peluang karir dan dibutuhkan semangat belajar dan adaptasi teknologi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panties down from under